تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Siap. Ayo, dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Amma ba'du. Para pemirsa Syiar Tauhid dan pendengar radio Syiar Tauhid AM 675 kHz Jabodetabek dan radio An-Nasihah FM 88,2 Hz di Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini, Selasa tanggal 2 Rabiul Tsani 1442 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 17 November 2020, kita akan melanjutkan program konsultasi agama, yaitu Syarah Hadis Pilihan, Panduan Membangun Individu dan Masyarakat, bersama guru kita Al-Ustadz Dzulqarnain bin Muhammad Sunusi hafizahullah ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Untuk para pendengar dan pemirsa sekalian, pada malam hari ini, jika Anda ingin bertanya, dapat menghubungi di nomor telepon 0813 8932 6606. Di layanan telepon di 0813 8932 6606. Adapun WA bisa Anda kirimkan di nomor 08989 900 101. Kami ulangi untuk WA di 089 89 900 101. Ya, para pendengar dan pemirsa, mari kita dengarkan kajian yang akan disampaikan oleh guru kita. Kepada Ustaz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mab'uts rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dan seluruh yang menyaksikan tayangan acara ini dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, menaungi kita dengan taufik dan kebaikannya, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu membimbing kita di atas jalan yang lurus pada hal yang dia cintai dan dia ridai. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Di malam hari ini, sebuah hadits dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi tema pembahasan kita. Haditsnya diriwayatkan oleh Imam Muslim Ibnu Al-Hajjaj Al-Qushayri An-Naisaburi rahimahullah di dalam kitab sahihnya, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul biladi ila Allahi masajiduha wa abghadul biladi ila Allahi aswaquha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid-masjidnya, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar-pasarnya. Ya, sebuah hadits ringkas tapi memberikan kepada kita semua sebuah panduan dan sebuah wejangan yang patut kita pegang dalam kehidupan. Jadi diberikan perbandingan antara masjid dan pasar. Masjid sebagai tempat yang paling dicintai oleh Allah, dan pasar sebagai tempat yang
dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Dari pengabaran akan suatu hal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari tempat-tempat, yaitu masjid-masjidnya. Karena masjid ini terdapat di dalamnya berbagai ketaatan, dalamnya ada dzikir kepada Allah, di dalamnya ada menegakkan salat, membaca Al-Quran, demikian pula diajarkan dari ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan di dalamnya terdapat kebersamaan antara kaum muslimin, menyambung silaturahmi, mengeratkan hubungan, ya, memperkuat tali kebersamaan, dan di dalamnya seorang itu berdoa kepada Allah, bermohon dan bermunajat, ya, berbagai kebaikan di dalamnya. Karena itu berjalan ke masjid saya itu dari sebab yang menggugurkan dosa, setiap langkah maka itu menggugurkan dosa dan mengangkat derajat. Di sebagian riwayat satu langkah menggugurkan dosa, satu langkah mengangkat derajat. Ini berjalan ke masjidnya diberi keutamaan. Kenapa diberi keutamaan berjalan masjidnya? Sebab dia adalah wasilah untuk sampai kepada hal yang sangat besar. Ya, karena itu di masjid seorang duduk menunggu sholat, dari sebuah sholat ke sholat berikutnya dia duduk di situ bisa bernilai ibadah iktikaf dan selainnya dari pintu-pintu ibadah. Iya, karena itu masjid adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana pasar itu adalah tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan artinya diharamkan untuk berdagang, berjual beli, tidak. Ya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, wa halallahu al-bai', Allah telah menghalalkan jual beli, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Apabila salat telah ditunaikan, maka bertebaranlah di atas muka bumi dan carilah dari keutamaan Allah. Ya, dibolehkan berniaga di pasar, itu tidak ada masalah, karena para sahabat juga mereka berdagang, berjualan di pasar. Hanya saja pasar ini kadang menjadi tempat yang dibenci, yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kadang dilakukan di dalamnya penipuan, tindakan kecurangan, ya, mengurangi dari takaran dan timbangan, demikian pula praktik riba di dalam penjualan antara sesama manusia. Belum lagi di dalamnya juga ada hal-hal yang melalaikan dari akhirat, membuat seorang lupa dari dzikir kepada Allah dan sebagainya, dari perkara-perkara yang dimaklumi, ya, di pasar itu. Karena itulah dikatakan bahwa tempat yang paling dibenci oleh Allah itu adalah pasar-pasarnya. Itu adalah pasar-pasarnya. Maka ini perbandingan dari sudut etika yang harus dipahami. Karena itu masjid jangan dijadikan seperti pasar. Iya, dijadikan seperti pasar. Di dalam masjid disuarakan suara-suara seorang itu misalnya menggibah manusia, menjelekkan orang-orang, atau berteriak dengan teriakan-teriakan yang biasanya cuma di pasar. Ya, suatu hari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah para sahabatnya di masjid beliau, maka terdengar suara-suara gaduh. Yang suara-suara gaduh bukan suara mengandung dosa atau hal yang salah, tapi suara-suara gaduh nggak layak begitu di masjid. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iyyakum haisyatil aswaq, hati-hati kalian dari suara-suara gaduh pasar di masjid. Begitu diingatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena di masjid itu nggak cocok ada suara-suara yang seperti itu. Itu tempat orang membaca Al-Quran, tempat orang berzikir, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, karena itu dari akhlak yang mulia, dari suatu hal yang besar, apabila seorang itu menjaga kondisi masjid sebagaimana yang diinginkan
oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang dituntunkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda misalnya, "Iyyakum wa husyatil aswaq," hati-hati kalian dari suara-suara gadu di masjid, maka masjid itu jangan dijadikan sebagai tempat orasi massa, ya, seorang menggalang di dalamnya perkara-perkara yang tidak ada kaitannya dengan urusan orang beribadah, urusan keagamaan. Kalaupun ada dari urusan keagamaan, itu tidak ada kaitannya dengan hal-hal yang diperbolehkan untuk dilakukan di masjid. Apalagi kalau di masjid itu terdapat ghibah, mencela pemerintah, mencela orang-orang, ya, membicarakan kejelekan manusia pada tanpa hak, maka itu bukan tempatnya di masjid. Masjid harus dimuliakan. Fi buyutin adina Allahu an turfa wa yudhkara fiha ismuh yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal rijal la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al qulub wal absar. Ya, di rumah-rumah yang Allah telah tetapkan untuk diangkat, ditinggikan kedudukannya, ya, dan disebut nama Allah di dalamnya pagi dan petang, disebut oleh orang-orang ya hebat yang tidak dilalaikan oleh perniagaan, tidak pula dilalaikan oleh jual beli, dari berzikir kepada Allah, dari menegakkan salat. Mereka selalu takut kepada suatu hari di mana pandangan mata terbolak-balik di hari itu, yaitu mereka takut akan hari kiamat. Jadi itu fungsi dari masjid, diagungkan, ditinggikan, dan dibesarkan. Karena itu pengagungan masjid itu ada dua macam. Ada pengagungan dari sudut memelihara aset masjid, fisik masjid, membersihkannya, merawatnya, merapikannya, menghilangkan kotoran darinya. Dan ada sudut dari penjagaan, memakmurkan masjid dari sudut maknawi, memakmurkan pada hal yang dicintai oleh Allah, pada hal yang diperintah, pada hal yang dengannya dia mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi masjid itu bukan tempat untuk suara-suara gaduh. Demikian pula di masjid itu tidak boleh di dalam masjid seorang sebagiannya saling meninggikan suara di antara sebagian yang lain. Jadi ada yang sedang membaca Al-Quran, ada yang sedang sholat, maka ini dia baca sekadar untuk dirinya, tidak mengganggu orang lain. Karena itu dari kekeliruan yang terjadi di masa sekarang, orang-orang melakukan sholat, dia memakai mikrofon luar. Mikrofon luar ini mengganggu orang-orang yang berada di sekitarnya. Mungkin ada dari kaum muslimin, kaum muslimat yang sedang sholat di rumahnya. Padahal kaum muslimin laki-laki ya kadang sholat di rumah karena udzur di masa pandemi ini, tapi perempuan sholat di rumah, ya kadang suara mikrofon ini subhanallah mengganggu, ya, bacaan-bacaan orang yang sedang sholat di rumah. Apalagi setelah sholat, ya, mengeraskan bacaan dzikir berjamaah, hal yang tidak pernah disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ingin pakai mikrofon dalam saya untuk orang yang sedang sholat berjamaah, itu tidak ada masalah. Tapi selepas sholat, setiap orang berzikir pada dirinya, jangan dia saling mengangkat suara di atas sebagian yang lainnya. Tidak ada masalah seorang mengangkat suara berzikir, tapi dia berzikir masing-masing padahal yang merupakan kehusyukannya. Tapi kalau dzikirnya mengganggu orang yang sedang masbuk, orang yang sedang sholat sunnah dan sebagainya, itulah yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadits Abu Sa'id Al-Khudri riwayat Abu Daud, beliau bersabda, "Ala kullukum munajin rabbah fala yajharanna ba'dukum ala ba'din fil qira'ah." Ketahuilah bahwa sebagian dari kalian semua dari kalian bermunajat kepada Rabbnya, maka jangan sekali-sekali sebagian dari kalian mengangkat suara di atas sebagian yang lainnya. Dari fenomena yang keliru juga adalah keberadaan sebagian orang di masa sekarang ini menggunakan masjid-masjid sebagai tempat perkumpulan massa untuk menghujat pemerintah atau untuk menghujat orang-orang. Itu dihitung ghibah, dan itu adalah hal yang diharamkan, tidak diperbolehkan di dalam syariat. Iya, kalau mengajak kepada akhlak yang mulia, akhlak Rasulullah SAW kepada pemerintah itu bukan dihujat di depan umum, tapi dinasihati secara pribadi. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Man kana innahu nasihatun lidhi sultan fala yubdiha alaniya wal ya'khudh bi yadihi wal yansakhu sirra fa in qabila minhu fadak wa illa faqad adda ma alayhi." Barang siapa yang punya nasihat untuk pemerintahnya, jangan disampaikan terang-terangan,
tapi dia sampaikan secara rahasia. Ya, diambil, dia pegang tangannya, dia sampaikan secara rahasia. Kalau diterima darinya itulah yang diinginkan, kalau tidak maka dia sudah tunaikan tanggung jawabnya. Nah, itu dari etika dan adab akhlak yang hendaknya dijaga oleh seorang muslim dan muslimah. Ya, kadang sebagian orang menyerukan untuk melakukan pembaharuan akhlak, revolusi akhlak, tapi akhlak-akhlak yang seperti ini kadang tidak dipelihara, tidak dijaga. Ya, kadang kita harus selalu berpikir bahwa sebagian hal yang kita sampaikan itu cocok kita periksa untuk diri kita. Barangkali ada hal-hal yang pada diri kita lebih cocok untuk ditata sebelum menata pada orang lain. Ya ayyuhar rajulul muallimu ghairahu halla li nafsika kana at-ta'limu ibda bi nafsika fanhaha an ghayyiha fa idza intahat fa anta hakimu la tanha an khuluqin wa ta'tiya mithlahu arun 'alaika idza fa'alta 'azimu. Wahai orang yang mengajari orang lain, tidak harusnya pengajaran itu untuk dirimu sendiri. Mulailah dari dirimu, larang dirimu dari pelampuan batasnya. Kalau dia sudah berhenti, kamu menyampaikannya, itu baru kamu bijaksana. Jangan kamu melarang dari sebuah akhlak sedangkan engkau melakukan akhlak buruk semisal dengan itu. Kalau engkau melakukan hal tersebut, maka itu adalah hal yang sangat aib yang sangat besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Wallahu taala alam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas materi yang disampaikan. Dan para pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, saat ini Anda sedang mendengarkan konsultasi agama secara hadis pilihan, panduan membangun individu dan masyarakat yang disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Dzulkarnain bin Muhammad Sunusi hafidhahullah ta'ala. Kepada pendengar dan pemirsa sekalian yang ingin menanyakan sebuah pertanyaan bisa Anda layangkan melalui line telepon di nomor 0813 8932 6606. Di nomor telepon 0813 8932 6606 atau melalui WA di nomor 08989 900 101 dan 08989900 101. Dan alhamdulillah beberapa pertanyaan sudah masuk ke meja redaksi. Ini ada pertanyaan pertama, datangnya dari Saudari Fatimah di Surabaya. Pertanyaannya, apa saja sebab-sebab yang menghilangkan kekhusyukan dalam ibadah seperti sholat dan berzikir? Mohon nasihatnya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Dari sebab pokok khusyuk beribadah itu adalah ilmu. Iya. Kalau itu orang-orang yang berilmu, mereka yang khusyuk. Sifat mereka itu dikatakan wa yakhruna lil azqani yabkun wa yaziduhum khusyu'a. Mereka bersungkur sujud, menangis, dan mereka bertambah khusyuk. Dan Allah firman, innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Sungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya hanyalah para ulama. Rasa takut itu bagian dari khusyuk, dan itu adalah milik orang-orang yang berilmu. Ya, kemudian khusyuk itu dibangun di atas dasar ia selalu mengingat akan berjumpa kepada Allah dan akan kembali kepada Allah. Wa innaha lakabiratun 'alal khashiyin alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Dan hal tersebut berat kecuali bagi orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang yakin akan berjumpa dengan Rabbnya dan mereka yakin akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu khusyuk apabila berada pada orang yang dipenuhi dengan ilmu-ilmu yang melalaikan, bahkan hal yang dilarang oleh agama, itu menghilangkan khusyuk, ya. Demikian pula kalau hatinya itu terlalu banyak dipenuhi dengan syahwat, dipenuhi dengan dunia,
maka itu juga akan menghalanginya untuk khusyuk. Demikian pula di dalam khusyuk itu apabila dia tidak menghadirkan hatinya, tidak merenungi dari bacaan-bacaannya tidak merenungi dari kefiat di dalam ibadahnya yang dituntunkan oleh Nabi, itu juga akan menghilangkannya, menjauhkannya dari khusyuk. Maka khusyuk itu hakikatnya adalah seorang itu bersimpu di depan Allah Subhanahu wa taala dengan ketundukan dan merendahkan diri. Apabila selalu dia jaga hal tersebut, maka itu akan membantunya untuk khusyuk biidznillah taala. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya yang diberikan. Kemudian pertanyaan berikutnya yaitu, Ustaz, apa doa memasuki pasar dibaca hanya saat memasuki pasar atau dibaca selama kita berada di dalam pasar, Ustaz? Dan siapa yang melewati pasar, memasukinya atau melewatinya, maka boleh dia membacanya. Itu syariatnya. Itu bagi ulama yang menguatkan riwayat doakan hal tersebut, dan ada masalah insyaallah untuk dibaca. Ya kalau dia misalnya di dalam pasar, kadang dia masuk dia baca, atau dia merasa lalai dia baca doa tersebut, maka itu tidak ada masalah. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Pertanyaan berikutnya datangnya dari saudara Jauhari di Kalimantan Timur. Ada dua pertanyaan, Ustaz. Pertanyaan pertama adalah, bolehkah kita menisbatkan seorang dai sebagai guru kita meskipun kita belajar dari beliau hanya dengan mendengarkan kajian melalui video ataupun suara saja, Ustaz, tanpa bertemu langsung? Yang lebih jelinya kalau dikatakan itu guru saya dari ceramah-ceramahnya yang saya dengarkan, dari videonya yang saya ikuti, itu yang paling jelinya, paling detailnya secara mana ilmiah. Tapi sebagian ulama kita ada yang membolehkan hal tersebut, karena di dalam menyandang ilmu itu ada berbagai jalan. Ada langsung jumpa dengan guru, ada melalui tulisan, ada melalui ijazah, ada melalui ijadah dan sebagainya. Ya, dan hal tersebut dari sudut itu yang mungkin untuk dikatakan boleh, dan itu difatwakan oleh guru kami Syekh Mukbil rahimahullahu ta'ala ketika ditanya tentang orang yang hanya mendengarkan kaset-kaset ceramah Syekh Saleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, apakah boleh dia katakan Syekhuna itu adalah guru kami, maka beliau membolehkan hal tersebut. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Ini pertanyaan yang kedua dari saudara Juhari. Apa hukum duduk berdoa bersama setelah sholat wajib yang dipimpin oleh imam sholat, Ustaz? Itu dari kemungkaran yang harusnya ditata dan diperbaiki di tengah masyarakat kita. Karena andai kata itu ibadah dan dikata itu hal yang disyariatkan, maka pasti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya sudah melakukannya. Dan itu ketaatan akan dinukil, sebab ini masalah sholat dilakukan 5 waktu dalam sehari dan dihadiri oleh seluruh kaum muslimin. Iya, harusnya hal itu kalau dikenal adalah perkara yang disunnahkan, pasti diajarkan oleh Nabi SAW dan para sahabat yang menukil di dalam hadits yang banyak. Tapi ternyata tidak ada nukilan akan hal tersebut. Iya, yang ada adalah syariat seorang selepas sholat dia duduk, berzikir, berdoa, tapi tidak ada nukilan Nabi memimpin secara berjamaah, memimpin berdoa. Ya, bahkan yang ada, saya sudah bacakan hadits larangan dari Nabi sebagian orang mengangkat suara di atas sebagian yang lainnya. Fala yajharanna ba'dukum ala ba'dhin fil qira'ah. Jangan sebagian dari antara kalian mengangkat suaranya di atas sebagian yang lainnya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Pertanyaan berikutnya ini, Masya Allah nih, seorang ikhwan yang sedang bekerja di laut. Ustaz, bagaimana dengan pekerjaan pelaut, Ustaz, yang jauh dari masjid? Saya sekolah menjadi seorang pelaut, merantau ingin mencari uang untuk menikah dan membahagiakan orang tua. Yang ada masalah itu dari mubahat, hal yang dibolehkan. Ya, sebagaimana jangankan di laut, di daratan saya ada orang-orang yang kerjanya mengemudi dari satu tempat ke tempat yang lain, dan itu berlangsung sepanjang tahun.
dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan keringanan bagi seorang musafir untuk dia mengqasar salatnya atau menjamak salatnya sepanjang dia di batasan safar yang telah ditentukan oleh syariat. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu khairan. Pertanyaan berikutnya dari seorang fulan, Ustadz, apakah boleh istighsaq saat berwudu menggunakan dua tangan saat mengambil air? Kalau boleh saja ya, tapi kalau sunnahnya diambil air dengan tangan kanannya, dikeluarkan dengan tangan kirinya. Nah, itu dinukil oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu ketika menjelaskan sifat wudhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, bagaimana cara memurnikan tauhid pada anak usia di bawah 10 tahun yang sudah terkena pergaulan dengan teman-temannya yang ditakuti setan dari kartun-kartun ataupun kekuatan api atau air dan tenaga super? Itu perlu diajari tentang tauhid bagi anak-anak kecil, dan itu ada buku-bukunya diajarkan. Ya, diajarkan kepadanya bagaimana makna la ilaha illallah, diajarkan kepadanya bagaimana menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur, diajarkan kepadanya tentang dasar-dasar keimanan kepada Allah, mana dari tauhid, mana dari syirik, pembagian syirik, syirik akbar, syirik kecil. Ya, apabila hal tersebut diajarkan, maka insyaallah ta'ala itu akan baik. Dan itu ada buku-buku ya ditulis dalam hal itu di pengajaran untuk anak-anak kecil. Sisa cari guru yang bagus untuk membimbing anaknya agar supaya diajari kepadanya buku-buku itu. Ilmu itu itulah yang melekat dan membenih di hati. Apabila itu ditanam dan terus ditanam, maka insyaallah ta'ala dia akan tumbuh dengan baik sambil dihindari dari kerusakan-kerusakan. Ibarat hama-hama yang bisa membahayakan tumbuhan, kita memeliharanya agar tanamannya tidak rusak. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu khairan, Ustaz. Para pendengar dan pemirsa rahimani wa rahimakumullah, saat ini Anda sedang menyaksikan konsultasi agama, syarah hadis pilihan, panduan membangun individu dan masyarakat. Bagi para pendengar dan pemirsa yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa mengajukan pertanyaan melalui telepon interaktif di 0813 8932 6606 atau di nomor WA 0899 900 101. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya, Ustaz. Pertanyaannya adalah, seorang lelaki menghadiri sholat Jumat, lalu dia berhadas, maka pergi berwudu dan kembali pada saat imam mengangkat kepalanya dari rukuk pada rakaat kedua. Apakah dia melakukan sholat zuhur atau sholat Jumat, Ustaz? Nah, kalau dia sudah imamnya sudah mengangkat kepalanya dari rukuk di rakaat kedua, itu artinya dia sudah luput. Maka begitu imam salam, dia melanjutkannya sholat 4 rakaat. Ya Allah ta'ala alam. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu khairan, Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari Syam di Makassar. Apa kedudukan hadis celakalah orang yang apabila namaku disebut dan tidak bersolawat adalah wajib? Kedudukan hadisnya di sini ditanyakan adalah, apakah kedudukan hadis celakalah orang yang apabila namaku disebut dan tidak bersolawat, apakah ini wajib, Ustaz, menjawabnya? Ada sebagian hadis yang mana yang menunjukkan ke sana, cuma itu oleh mayoritas ulama dipandang bukan sebuah kewajiban, tapi itu adalah penegasan dan penekanan dengan dalil bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sering disebut namanya di kehadiran beliau maupun di tempat yang lain oleh para sahabat, ya. Dan di sebagian riwayat tidak dinukil para sahabat semuanya berselawat atau yang semisal dengan itu. Maka itu adalah makna yang memalingkan dari kewajiban menuju kepada sunnah yang sangat disunnahkan, ya.
Tapi bagi seorang mukmin yang mendengarkan hadits-hadits yang seperti itu, harusnya dia indahkan, jangan dia meninggalkannya sama sekali. Begitu disebut nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia berselawat, ya, dan itu terdapat berbagai ketaatan di dalamnya, dari dzikir kepada Allah, kecintaan kepada Rasulullah, menjalankan anjuran dan tuntunan, dan selainnya dari manfaat-manfaat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberi salawat dan taslim kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga Allah memberi taufik untuk semuanya. Baik, jazakallahu khairan. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, kalau memikirkan hal-hal yang mengarah kepada syahwat, saya meneteskan atau keluar tetesan cairan pada kelamin, apakah ini diharuskan mandi, Ustaz? Itu namanya air madi. Air madi itu dia membatalkan wudu, najis, tetapi tidak mewajibkan mandi. Jadi kewajibannya, kalau ada yang keluar, maka dia cuci, dia bersihkan tempat yang terkena tetesan itu, kemudian kalau dia mau sholat, dia berwudu lagi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi taufik wa semuanya. Baik, jazakallahu khairan, Ustaz. Pertanyaan berikutnya, kalau saya sedang berzikir, anak atau suami sering menanyakan sesuatu atau mengajak berbicara, bolehkah menjawab pembicaraan atau mendiamkan saja, Ustaz? Nggak ada masalah, dia menjawab nggak apa-apa kalau dia jawab seperlunya. Tapi kalau dia diam sejenak, nanti selepas dzikir dia jawab, ya, atau kalau ada hal penting dia jawab, itu juga nggak ada masalah. Seorang melihat apa kondisi yang layak dan apa yang sepantasnya untuk dia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi taufik untuk semuanya. Baik, jazakallahu khairan, Ustaz. Pertanyaan berikutnya adalah, kalau sholat di kapal dengan menjadikan aplikasi atau kompas HP, tapi biasa tidak terlalu fokus atau bahkan salah, bagaimana sholatnya, Ustaz, kalau salah kiblat? Ya, kalau orang di kapal itu, kalau di awak kapal itu sudah belajar bagaimana menentukan arah di malam maupun di siang hari. Ya, di siang hari mudah untuk melihatnya. Jadi menentukannya itu dia tidak mesti secara yang paling detail, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada orang yang jauh kiblatnya, ma bainal masyriqi wal maghrib kiblah, antara timur dan barat itu kiblat, maka dia berijtihad untuk menentukan arah kiblat, dia sholat. Kalau sudah dia lakukan dengan tahari dan ijtihad, sungguh-sungguh dia tentukan dan dia sudah melakukan proses, maka itu insyaallah ta'ala sudah cukup. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu khairan, Ustaz. Pertanyaan berikutnya, apa hukum beranggapan sial terhadap wanita hamil yang dilarang ini, entar akibatnya ini? Pertama, seorang itu nggak boleh dia menganggap sial sesuatu yang tidak diterangkan dalam Al-Quran dan Sunnah bahwa itu adalah hal yang mendatangkan kesialan. Iya, sebagaimana nggak boleh dia menganggap sial sesuatu yang tidak ada hubungannya, ya, tidak ada hubungannya secara sebab akibat. Kalau itu dia lakukan, maka dia masuk dalam bentuk kesyirikan, itu namanya syirik asgar, karena menjadikan suatu sebab sebagai suatu hal yang berjalan yang dia yakini, padahal itu sebab yang tidak disyariatkan oleh Allah dan juga bukan sebab yang ditakdirkan oleh Allah terjadi di tengah manusia. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu khairan. Pertanyaan berikutnya, apakah hukum ketika kita ikut tabungan kurban di koperasi pasar, yang nantinya setelah masuk bulan Zulhijjah, pihak koperasi memberikan uang yang kita tabung untuk membeli hewan kurban, dan pihak koperasi memberikan uang tambahan 100.000 sebagai jasa untuk pemotongan. Apakah hukum uang tersebut riba, Ustaz? Kalau dia pertama, kalau dia menabung untuk beli hewan kurban harus dia beli dari tabungan dia sendiri seluruhnya. Ya, satu ekor kambing seluruhnya dari dia sendiri. Kalau dia bersyarikat sepertujuh seluruhnya dari dia sendiri, dari tabungannya. Nggak boleh
bersyirikat bersama orang lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau dia menabung, menyimpan sama orang, kemudian setelah itu diberi 100.000 dengan bahasa jasa, dia membayarkan jasa pemotongan misalnya, maka itu bentuk dari riba. Ya, bentuk dari riba. Sebab kalau menyimpan di koperasi biasanya itu akadnya uangnya itu bisa dipakai, dan itu bahasa lainnya dia pinjamkan koperasi dalam bentuk dengan bahasa dia titip atau menabung. Maka kalau ada tambahan diberikan, maka itu masuk di dalam riba. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari Saudara Fadli di Kalimantan Tengah. Bagaimana hukum jika ada kerabat menjual minyak angin yang sudah diruqyah? Apakah jika kita menggunakannya sama hukumnya dengan minta diruqyah, Ustaz? Silakan. Nggak ada masalah ya kalau misalnya saya menerima airnya sudah diruqyah orang, saya tidak meminta ya, tapi saya diberi hadiah ke saya minum, nggak ada masalah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diruqyah oleh istrinya, diruqyah oleh sebagian sahabat, tapi tidak beliau minta, maka itu nggak ada masalah. Yang makruh itu kalau dia minta diruqyahkan, itu minta diruqyahkan. Ya, dan ini fenomena adanya barang-barang yang dijual sudah diruqyah dahulu, ini dari hal yang bid'ah, tidak ada asal usulnya dari jalan para salaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari Abu Aliasa di Antang. Pertanyaan adalah, apakah sudah benar jika saya jarang pergi ke taklim, bersilaturahmi dan acara lainnya seperti undangan pernikahan dan lainnya karena saya merawat ayah saya yang stroke, lumpuh, membutuhkan bantuan orang lain jika ingin beraktivitas? Itu namanya dia punya udzur, ada suatu kewajiban atas dirinya berbakti kepada orang tua, apalagi tidak ada yang mengurusnya. Ya, jadi kalau hal tersebut dia lakukan itu wajar-wajar saja, tidak ada masalah. Saddidu wa qaribu, ya berusaha lah untuk bisa menjalankan semuanya. Kalau enggak, dia memperdekat dan dia lakukan apa yang paling ringan untuknya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari Ummu Aisyah di Depok. Ustadz, bagaimana cara mendidik anak laki-laki usia 7 tahun? Apa urutan ilmu yang harus diajarkan? Yang pertama, di anak yang sudah mulai berakal, itu sudah mulai memahami, itu diajari supaya menghafal Al-Quran, menghafal surah Al-Fatihah, surah-surah pendek yang biasanya pakai untuk sholat. Ya, diajari untuk memurnikan ibadahnya kepada Allah, cinta untuk bergantung kepada Allah. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendidik Ibnu Abbas yang dibonceng di atas tunggangan kendaraan beliau berkata, ya gulam, inni u'allimuka kalimat, wahai anak muda, saya akan mengajari kamu beberapa kalimat. Ihfadillah yahfadka, peliharalah Allah dengan menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, pasti Allah akan memelihara kamu, menjaga kamu. Ihfadillah tajiduhu tujahak, peliharalah Allah, maka engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Idza sta'anta fasta'in billah wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau mohon pertolongan, mohonlah kepada Allah. Engkau meminta sesuatu, mintalah kepada Allah. Itu kan mana-mana tauhid diajarkan kepada anak-anak. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Pertanyaan berikutnya adalah, Ustaz, bagaimana cara melaksanakan sholat sunnah 4 rakaat sebelum sholat asar? Apakah dilakukan 2 rakaat atau 4 rakaat sekaligus? Kalau sholat malam itu wajib 2 rakaat. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholatul lail mathna mathna, sholat malam 2 rakaat. Tapi kalau di siang hari, apakah wajib 2 rakaat juga? Itu ada silang pendapat di tengah para ulama. Sebagian ulama mewajibkan karena mereka menguatkan sebagian riwayat sholatul lail wan nahar mathna mathna, sholat malam dan siang hari 2 rakaat. Tapi itu benarnya haditsnya lemah, syad dari sudut periwayatan. Ya, maka asalnya tidak ada ketentuan khusus di sholat siang hari. Maka yang difatwakan oleh guru kami Syekh Mukbil dan selainnya, boleh dia sholat 4 rakaat sekaligus dan boleh dia sholat 2 rakaat. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya.
Baik, jazakallah khairan. Ustaz, pertanyaan berikutnya dari saudara Irfan Jejang di Cianjur. Ustadz, apa hukumnya menggabungkan mandi janabah dengan mandi sunnah Jumat? Nggak ada masalah dengan hal tersebut, boleh saja dia gabungkan dua niat dalam satu mandi, ya. Dan itu dibolehkan oleh mayoritas ulama dengan dalil hadits Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, man iktasala yaumal jum'ati ghuslal janabah, siapa yang mandi di hari Jumat dengan mandi janabah. Dengan mandi janabah itu sebagian ulama berkata itu dengan niat mandi janabah, jadi dia junub benaran terus dia mandi Jumat sekaligus niat mandi janabah. Dan sebagian ulama lagi ada yang mengatakan maknanya dia mandi hari Jumat dengan kaifiat sama dengan mandi janabah, ya. Dan juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberi ketentuan umum, innamal a'malu binniyat, seluruh amalan itu tergantung pada niatnya. Jadi dua jenis mandi semisal, ya, mandi Jumat dan mandi janabah, karena yang diinginkan adalah mandi, ya, yaitu bisa untuk saling digabungkan. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, jazakallah khairan. Pertanyaan berikutnya dari Umu Bilqis di Depok. Orang yang bekerja sebagai sales motor atau mobil, apa termasuk juga pekerjaan riba itu, Ustaz? Ya, tergantung bagaimana kaifiat jual beli, ya. Jadi kalau dia sebagai sales itu artinya perantara, maklar, atau sebagai orang marketing. Dan itu jenis dari pekerjaan adalah hukum asalnya adalah halal sepanjang yang akad yang dia lakukan halal, maka itu enggak ada masalah. Maka dilihat jenis akadnya bagaimana. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, jazakallah khairan, Ustaz. Pertanyaan berikutnya adalah dari hamba Allah di Makassar. Ustaz, berapa kali mengangkat tangan saat sholat? Apakah mengangkat tangan hanya pada rakaat pertama di takbir, ruku, i'tidal, dan tasyahud awal saja? Lalu bagaimana dengan rakaat kedua dan seterusnya? Mengangkat tangan itu hanya 4 kali saja di dalam satu sholat. Yang pertama ketika takbiratul ihram, permulaan sholat, Allahu Akbar, diangkat tangannya. Yang kedua ketika dia ruku, begitu berdiri sudah selesai membaca, dia mau ruku, Allahu Akbar, diangkat tangan lagi. Yang ketiga ketika dia i'tidal, bangkit dari ruku, begitu dia berdiri ke atas sudah tegak, dia berkata sami Allahu liman hamidah, angkat tangan. Dan yang terakhir dari tasyahud kedua, dari tasyahud awal berdiri ke rakaat ketiga, begitu dia sudah selesai tasyahud, dia berdiri, maka dia takbir lagi, Allahu Akbar. Itu 4 jenis tasyahud diriwayatkan, 4 jenis mengangkat tangan, 4 kali mengangkat tangan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ada riwayat-riwayat lain mengangkat tangan, tapi ada pembahasan dari sudut hadits dan riwayatnya, dan saya lebih condong kepada pendapat yang melemahkan seluruh riwayat kecuali 4 itu saja. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, ini yang pertanyaan kedua, Ustaz. Saya pernah mendengar yang disunahkan itu bertakziah selama 3 hari, bukan tahlilan. Bertakziah di sini yang dimaksud adalah mengantar jenazah atau memanggil ustadz ke rumah untuk berceramah, Ustaz. Takziah itu nggak ada batasan waktu tertentu, tapi dia musibah kematian, ya kadarnya nggak ditentukan berapa lama. Misalnya orang masih sedih setelah 5 hari, saya datang menghiburnya, maka itu nggak ada masalah, ya. Atau saya tidak berjumpa bulan lalu, saya baru ketemu, ya, ibunya meninggal, saya datang bertakziah, itu nggak ada masalah, ya. Dan sebagian ulama di dalam masalah mensolatkan jenazah, kalau ada yang luput mensolatkan jenazahnya, itu boleh mendatangi kuburannya dan sholat di kuburnya. Dan para ulama ahli fikih mengatakan bahwa batasan paling lamanya sekitar 40 hari, sekitar 40 hari. Itu dilihat dari sudut umumnya manusia seperti itu pada suatu kejadian. Jadi secara umum takziah itu artinya adalah kita melakukan sebuah perbuatan, apakah dalam bentuk ucapan maupun perbuatan yang menghibur orang yang kena musibah, membesarkan hatinya. Itu yang disebut dengan takziah. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, ini yang pertanyaan ketiga, Ustaz. Bagaimana dengan mapaci yang dilakukan sebelum nikah? Atau bisakah mapaci diganti dengan pengajian bersama?
Itu dari etika dan kebiasaan di sebagian budaya ya, itu terjadi di Bugis Makassar. Dan itu adalah hal-hal yang tidak ada asal usulnya kalau dikaitkan dengan agama, dan dikatakan sebagai kebiasaan juga ya, di dalamnya dilakukan hal-hal perkara-perkara yang dikaitkan dengan agama, dan itu adalah perkara yang tidak dibenarkan ya. Maka seorang itu sebelum dia menikah, dia banyak melakukan ibadah, dia sholat istikharah, dia berdoa kepada Allah, ya memperbaiki, menyambung silaturahmi, bersedekah, berbuat hal yang bagus. Jangan melakukan perkara-perkara yang tidak ada asal usulnya di dalam syariat. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari saudara Tri di Depok. Ustadz, kami mengumumkan ke jamaah masjid ingin mengeluarkan zakat fitri dapat melalui transfer rekening masjid ataupun membelikan berasnya membagikannya ke fakir dan miskin. Di hari terakhir Ramadan, panitia sudah mengumumkan bahwa penerimaan transfer zakat fitri terakhir jam 2 siang. Setelah jam 2 siang, panitia masjid tidak mengecek lagi di rekening. Ternyata ada transfer zakat pada pukul 4 sore dan diketahui panitia ketika hari berikutnya sudah lewat. Bagaimana perlakuan uang zakat fitri yang masuk tersebut, Ustaz? Langsung mereka berikan beras, kemudian mereka bagikan. Itu harus yang dilakukan. Sebab yang mentransfer ini kita nggak tahu udurnya apa. Ya, sepanjang masuk ke kita diamanahkan untuk membeli, kita beli dan kita bagikan. Sebab ada orang yang kadang lupa atau ini, dia kadang punya udur. Yaitu urusan dia dengan Allah. Adapun kita sebagai orang yang menerima amanah, maka kita membelikannya lalu membagikannya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, pertanyaan berikutnya dari saudara Lutfi di Makassar. Ada 2 pertanyaan, Ustaz. Pertanyaan pertama, apakah boleh digabung sholat sunnah tahiyatul masjid, wudhu, dan sholat sunnah sebelum zuhur? Boleh saja, nggak ada masalah. Itu 3 jenis sholat sunnah semuanya sama-sama 2 rakaat dan boleh digabungkan dalam satu niat. Jadi kalau dilakukan 2 rakaat dengan 3 niat itu tadi, maka itu tidak ada masalah insyaallah taala. Baik, pertanyaan kedua, Ustaz. Apakah memandikan jenazah boleh menyentuh aurat, dan apakah boleh memasukkan jari pada duburnya untuk membersihkan kotorannya, Ustaz? Kalau hal tersebut diperlukan pada kadar yang tidak membahayakannya dan pada hal yang seperlunya saja, maka itu tidak ada masalah insyaallah taala. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara walimah yang sesuai dengan syar'i itu, Ustaz? Walimah itu adalah pengumuman nikah. Pengumuman nikah itu adalah seorang membuat acara yang dia undang manusia, dia umumkan bahwa dia menikah. Itu yang dimaksud dengan walimah ya. Jadi itu kadarnya. Karena itu Nabi SAW bersabda, aulim walau bisyah, lakukan walimah walaupun hanya sekedar menyembelih seekor kambing ya. Jadi sepanjang pengumuman nikah sudah tercapai, maka itu sudah cukup. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu. Pertanyaan berikutnya dari Abu Fatih di Depok. Apa hukumnya mengundul kepala anak perempuan usia 2 tahun dikarenakan rambutnya tipis dan sedikit? Dan itu, Ustaz. Gak ada masalah kalau itu diperlukan untuk kemaslahatan si anak perempuan itu sendiri, maka itu tidak dipermasalahkan insyaallah taala. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu. Pertanyaan berikutnya, bagaimana hukumnya seorang akhwat berjualan berkeliling di pasar, Ustaz? Ya, saya seorang berjualan di pasar itu nggak ada masalah sepanjang yang dia jual itu halal dan dia di dalam menjual itu tidak ada pelanggaran syariat yang menjatuhkannya ke dalam larangan. Sepanjang hal itu terpenuhi, maka nggak ada masalah. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu khairan, Ustaz. Pertanyaan berikutnya, apakah boleh berdoa di saat sujud menggunakan bahasa Indonesia, Ustaz? Doa dalam sujud adalah hal yang dianjurkan, perkara yang baik. Tapi kalau dia berdoa dengan hadits Rasulullah yang diajarkan oleh Nabi, itu lebih lengkap, cakupannya lebih luas.
Namun kalau misalnya ada hal yang mendesak, dia perlu berdoa dengan bahasa Indonesia, maka itu insya Allah tidak ada masalah. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu Ustaz. Pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana cara menasihati orang tua yang masih melakukan praktek riba, Ustaz? Diterangkan kepadanya bahwa riba itu adalah hal yang diharamkan, dan siapa yang melakukan riba, Allah telah katakan fa'adanu biharbin minallahi wa rasulih, maka umumkan peperangan berasal dari Allah dan Rasulnya. Artinya orang yang melakukan praktek riba itu dia mengumumkan peperangan kepada Allah. Rasulullah melaknat riba, orang yang memakannya dan orang yang menyaksikannya. Ya, dan riba itu dosa yang sangat besar sekali, diterangkan dari berbagai sudut, dari ayat-ayat Al-Quran dan hadits-hadits Rasulullah SAW. Maka diterangkan hal itu supaya menggugah hatinya. Ya, yang paling pokoknya katakan bahwa pada riba itu, yang paling pokoknya katakan bahwa pada riba itu tidak akan membawa keberkahan untuknya. Ya, mungkin banyak tapi tidak berberkah. Suatu hari akan sirna, mungkin dia akan bangkrut tiba-tiba. Ya, tidak akan puas dengan hal tersebut, hilang keberkahannya. Nasallallahu alaihi. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu Ustaz. Ini pertanyaan dari seorang ibu yang merasa lelah dalam mendidik anak di masa pandemi ini, Ustaz, karena sekolah online dan sebagai seorang istri dengan pekerjaan rumah yang sangat banyak. Ya, sepanjang seorang masih hidup, artinya itu masih ada peluang dia untuk beramal ketaatan guna meraih surganya. Ya, kalau sudah letih di dalam meraih surga, itu pertanyaan harus kita tanyakan pada diri kita. Ya, di dalam mendidik anak itu pintu surga, pintu ketaatan, situlah perlu kesabaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita beramal dengan firman-Nya, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha, perintah keluargamu untuk salat dan bersabarlah engkau di dalamnya. Harus ada kesabaran. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu Ustaz. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Ummu Rafka di Aceh. Jika kita berniat menjual ruko, apakah ada zakat yang harus kita keluarkan? Jadi kalau sudah diniatkan, itu sudah terhitung ke dalam zakat perniagaan. Apabila barang itu sudah diniatkan lebih dari setahun, maka dikeluarkan zakatnya kalau sudah dihitung masuk ke dalam barang perniagaan. Ya, kalau misalnya saya baru niatkan untuk jual, terus bulan depan sudah laku, maka belum ada kewajiban zakat karena saya belum itu belum terhitung 1 tahun, belum terhitung selama 1 tahun. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Pertanyaan kedua dari Umar Rafka, Ustaz. Apa hukumnya jika kita mengenakan pakaian yang mereknya bertuliskan huruf hijaiyah dan kita masuk ke kamar mandi? Huruf hijaiyah itu tulisannya, yang dilarang itu membawa ayat Al-Quran atau hadits Rasulullah. Tapi kalau sebagian huruf itu nggak ada masalah. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, dari Iman di Tangerang. Apakah boleh mengambil pekerjaan haram, contohnya riba, jika sudah berpuluh kali tertolak di tempat yang halal karena keadaan mendesak keluarga, dan tiba-tiba kantor itu menerima saya bekerja di sana, Ustaz? Itu namanya nggak berhasil melewati ujian. Ya, seorang itu apabila diuji dengan sebuah ujian, maka dia kadang Allah Subhanahu wa taala mengujinya untuk melihat dari kesabarannya. Ya, dia perlu bersabar untuk hal tersebut. Ya, kalau dia meninggalkan suatu karena Allah, dia harus yakin bahwa Allah akan mengganti dia lebih baik daripada itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan adakan untuknya jalan keluar dan dia akan diberi rezeki dari arah yang tidak pernah dia sangka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaka lan tada'a syai'an lillahi azza wa jalla illa baddalakallahu
bihi ma huwa khairun min. Tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena Allah Azza wa Jal, kecuali Allah akan mengganti kamu dengan hal yang lebih baik daripada itu. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari Saudara Heri di Bulukumba. Bagaimana hukumnya jika saya ingin menikah tapi tidak mau menggabungkan perkara adat dengan sunnah sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW? Hal-hal yang adat itu belum tentu salah. Jadi kalau kebiasaannya, adatnya seperti itu belum tentu salah. Karena asalnya pada hal yang adat itu boleh. Yang dilarang itu kalau adat kebiasaan menyelisihi syariat. Ya kalau ada bentuk pelanggaran syariat, itu tidak diperbolehkan. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu khairan. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, apa hukumnya masuk kerja melalui orang dalam tanpa uang pelicin, Ustaz? Ya kalau dia memenuhi syarat untuk kerja di situ, maka itu nggak ada masalah. Tapi kalau dia tidak memenuhi syarat, nggak boleh dia masuk di dalam hal tersebut. Sebab itu namanya dia mengambil sesuatu tidak dengan amanah. Sedangkan orang yang masuk dalam sebuah kerjaan itu ada dua kriterianya. Inna haqqa ma akhadta alaihi al-ajr ya man istajirhu inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Orang yang paling baik yang engkau bekerjakan adalah orang yang kuat dan amanah. Kuat itu artinya punya keahlian. Amanah itulah terkait dengan amanah dia di dalam kerjanya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik Ustaz, ini mungkin satu pertanyaan terakhir yang bisa kita bacakan pada malam hari ini. Ustaz, kajian di daerah kami sudah dibuka, dan di awal kajian panitia kajian sudah mengumumkan protokol COVID, tapi sekarang sudah jarang yang menerapkan dan hanya beberapa orang yang memakai masker tanpa menjaga jarak. Apakah boleh menghadiri kajian tersebut, Ustaz? Nah, ini kajian yang seperti ini, kalau Ustadz yang menyelenggarakannya, Ustadz yang mengenal sunnah, itu harusnya dinasihati dengan baik, diingatkan supaya berpegang dengan sunnah. Karena di masa pandemi seperti ini, seorang itu ya jangan mengira bahwa protokol kesehatan itu hal yang biasa. Kalau ingin buat kajian dengan izin pemerintah, itu wajib ada protokol kesehatan, bukan hukumnya sunnah, diwajibkan. Sebab itu penjagaan terhadap jiwa akan bahaya yang bisa mengancam nyawa, melayangkan jiwa. Iya. Karena itu jangan digampangkan di dalam hal tersebut. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban dari pertanyaan yang sudah masuk. Para pendengar dan pemirsa yang kami cintai, dimanapun Anda berada, telah selesai konsultasi agama secara hadis pilihan panduan membangun individu dan masyarakat yang disiarkan Syiar Tauhid TV, Syiar Tauhid Radio AM 675 kHz dan Radio An-Nasihah FM 88,2 Makassar. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada para pendengar dan pemirsa sekalian, dan kami mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan selama jalannya acara. Kami tutup pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.